Assalamualaikum, Sampurasun, para pemirsa ruang kita. Kali ini saya akan berdialog tentang budaya, tentang lingkungan, tentang bagaimana mengerti tentang ekosistem alam ya untuk kehidupan kita ke depannya. Kalau bukan sekarang, kalau bukan hari ini kita berbuat baik dengan alam, kapan lagi? Jangan sampai alam itu murka akibat kerakusan manusia yang merusak semua ekosistem alam termasuk gunung-gunung yang ada di wilayah Jawa Barat. Kali ini di ruang kita saya akan berbincang langsung dengan salah satu tokoh budayawan yang ada di Sukabumi ini. Mari kita akan berbicara langsung tentang budaya lingkungan dengan Ki Umbara, salah satu tokoh masyarakat Sunda yang ada di Sukabumi seperti itu. Assalamualaikum Ki. Waalaikumsalam. Sampurasun. Sampai. Ki, sehat Ki. Alhamdulillah. Punten, saya ingin berbicara tentang lingkungan, tentang kebudayaan, tentang peradaban masyarakat di tanah Jawa Barat seperti ini. Di ruang kita nih Ki nih. Iya. Cuman yang saya ingin tanyakan juga sama Aki, bincang santai tentang peradaban budaya Sunda di tanah Jawa Barat ini. Iya. Terutama tentang bakti lingkungan dulu Ki. Iya. Menurut Aki, nih saya Ki, mungkin masyarakat banyak juga yang nggak tahu tentang adanya Gunung Salak, adanya Gunung Gede Pangrango, adanya Gunung Halimun ya. Itu seperti apa sih kalau saya mau tanya sama Aki? Ki, kalau Gunung Salak itu sama Gunung Halimun Salak dia terpisah apa satu nama yang sama di gunung yang sama atau gimana Ki? Kalau menurut hemat pendapat saya itu Iya. antara Gunung Salak kemarin terpisah, Pak. Oh gitu. Jadi posisinya Gunung Salak itu terletak ketinggiannya dan juga aktivitas vulkanik ekosistem berbeda dengan Gunung Halimun. Oh, berbeda Ki? Iya. Contoh Ki? Kalau Gunung Salak itu mempunyai aktivitas vulkaniknya ketinggiannya juga 2211 meter di atas permukaan lautnya. Aktivitas vulkaniknya juga aktif ya. Kalau lokasi Gunung Halimun itu berada di ketinggian 1920 meter di atas permukaan laut. Iya. Itu Pak. Gunung Halimun ya. Nah kalau Gunung Salak geografisnya letaknya di mana sih? Di dekat Kabupaten Bogor. Banyak Gunung Salak itu bagi semua warga Jawa Barat merupakan suatu titipan dari leluhur. Jadi semoga aktivitas istilahnya perusakan hutan itu sangat jangan terjadi di sana. Memang semua gunung harus kita jaga. Tapi ada beberapa gunung di Jawa Barat ini mempunyai tutur sejarah. Memang sejarah kita itu tidak jauh daripada gunung gitu. Gunung. Gunung. Kenapa gunung? Karena gunung itu mengartikan kalau di ini kan sejarah kita, orang-orang tua kita dulu mempunyai keyakinan bahwa gunung itu adalah tempat bersemayamnya para leluhur kita. Makanya alhamdulillah kita mempunyai seorang pemimpin atau leluhur kita yang peduli terhadap lingkungan, terutama hutan, gunung. Jangan sama sekali kepada saudara-saudara kita mempunyai keinginan untuk merusak hutan. Karena hutan sekarang ini sangat tipis di Jawa Barat, bukan tipis ya, sangat sedikit. Ya. Contohnya ada kasus di Gunung Salak ini sekarang ada yang memang sudah dibuat tempat objek wisata Pak, dan juga di Halimun dan di tempat-tempat tertentu. Ini mohon kepada pemerintah setempat jagalah kelestarian hutan tersebut. Betul. Supaya anak cucu kita itu merasakanlah bagaimana manfaatnya, faedahnya hutan bagi generasi yang akan datang. Jangan sampai hutan kita hancur, generasi kita yang kena dampaknya, imbasnya. Makanya kita ada Bapak tadi itu perbedaan Gunung Salak dan Gunung Salak berbeda sekali Pak. Gunung Salak kita itu mempunyai ketinggiannya yang berbeda dengan dan juga Gunung Halimun itu dan Gunung Salak merupakan wilayah yang konservasi Taman Nasional. Bagian dari ekosistem alam. Ya, gitu. Ada di sana flora dan fauna. Ya. Kalau tatanan di kebudayaan adat itu, apalagi adat gelar alam, istilah hutan itu ada
alam ini, hutan ini ada 3 Pak. Satu, hutan, ya hutan istilahnya garapan. Hutan yang disebut lagi titipan, ke leuweung garapan, titipan jeung leuweung. Satu lagi itu apa? Kan ada 3 Pak ya. Itu. Yang ini kita perhatikan leuweung garapan misalnya. Itu boleh yang boleh garap Masyarakat leuweung titipan hanya sebatas yang konservasinya tidak boleh dipakai. Alamnya harus tetap lestari, jaga. Nah, jadi alam ini, hutan ini kita bagi kita menurut adat itu ada 3 Pak. Gitu. Makanya kita sebagai apa? Generasi penerus, kita harus betul-betul memegang tali budaya yang memang diturunkan oleh leluhur kita Pak. Sekarang ini kan banyak sekali ya, kita miris lah, dan ini bukannya apa namanya cerita belaka. Kerusakan alam itu yang terjadi khususnya di Gunung Salak sangat besar sekali ya. Perubahan alih fungsi lahan yang tadinya itu lahan perkebunan atau lahan tanda hujan, lahan konservasi alam, di mana hidup di sana ratusan flora dan fauna bahkan ribuan di sana mulai meninggalkan habitatnya karena terganggu dengan tangan-tangan manusia, khususnya orang-orang yang apa namanya tidak merasa puas untuk merusak alam untuk kepentingan pribadinya sendiri. Ada di beberapa tempat di wilayah Kabupaten Bogor, contohnya di Gunung Halimun Salak, tanah yang tadinya tanah perkebunan ya, dengan segala cara dan sebagai prosesnya sehingga bisa berubah menjadi pusat-pusat wisata, resort, villa-villa mewah gitu kan ya. Itu kan sangat mengkhawatirkan Ki. Ada nggak yang ingin Ki sampaikan pesan moral bagi masyarakat kita khususnya Jawa Barat, pada khususnya umumnya masyarakat yang ada di Indonesia tentang alam? Kerusakan ekosistem alam ini harus kita jaga bersama Ki. Menurut Ki seperti apa sih gitu loh jalan keluarnya supaya alam ini bisa terjaga Ki? Ya menurut pendapat kita sebagai orang bukan pemerhati sih, kita merasakan lah dampak yang terjadi sekarang ini karena alam ini oleh Allah diciptakan sedemikian rupa kan. Makhluk, alam itu makhluk ya. Gunung makhluk ya Ki. Gunung juga makhluk. Ini kerusakan alam sudah terasa sekarang, bencana di mana-mana Pak. Mulai ya. Dari gempa, tanah pergerakan tanah, longsor, banjir. Nah kita lihat dari pergerakan tersebut mungkin alam sudah mulai murka, marah, karena dia alam juga makhluk, makhluk yang diciptakan oleh Allah, tapi kita harus percaya kepada alam. Mengapa kita harus percaya kepada alam? Pada suatu saat dia akan merasakan marahnya itu berupa gerak gitu, gerakannya kita terlihat. Lihat saja misalnya kalau kita ada banjir. Banjir yang datang awalnya hulunya banjir itu membawa apa? Membawa pesan bahwa di air tersebut atau di alam itu sudah rusak. Bawa apa dia? Bawa bekas-bekas kayu yang dipotong oleh manusia, Pak. Terbawa. Karena apa? Dia memberikan laporan kepada manusia, "Hei manusia, kamu sudah merusak saya, sudah ini. Inilah bukti fisik yang kau rusak." Sehingga awal dia banjir itu yaitu kayu-kayu tersebut. Jadi alam sudah memberikan tanda-tanda manusia sadar ya. Tapi kita tidak sadar. Hanya kita melihat itu hanya air bah biasa. Ya, peristiwa biasa alami. Tidak aneh, alami padahal membawa pesan. Sudah membawa pesan bahwa alam sedang marah. Alam itu membuktikan dengan tanda-tanda musibah. Jadi intinya kita sebagai manusia tolong dari sekarang alih fungsi hutan kembalikan ke awal supaya anak generasi kita itu merasakan dampak jangka panjangnya. Karena kita sekarang itu orang-orang berpikir bahwa alam itu adalah hak kita gunakan untuk apa saja dirusak, sehingga tidak berpikir bahwa alam juga merasa terganggu, punya haknya, karena alam itu kan makhluk yang diciptakan oleh Tuhan. Ya, jadi kita sebagai makhluk juga harus bekerja sama dengan alam, saling mencintai. Alam menyintai kita, kita menyintai alam. Kalau kita tidak cinta alam, alam murka. Lihat
akibatnya. Betul. Tanda-tanda alam sudah dibuktikan dengan alam seperti itu. Betul. Banjir ya Pak ya, Banjir, tanah longsor ya, tanah itu bergeser, tanah bergeser sehingga terjadi bencana alam seperti itu. Itu sudah bukti tanda-tanda alam. Apakah kita masih mau mengkhianati alam? Betul. Apakah kita masih mau merongrong alam? Betul. Untuk kepentingan diri kita pribadi, lahan-lahan yang harus kita lindungi jangan dialihfungsikan. Betul. Untuk kepentingan kelompok, golongan, dan para pelaku bisnis semata. Betul. Seperti itu ya Ki ya. Iya. Kita mohon maaf ya. Kita lihat alhamdulillah kita mempunyai sosok figur Gubernur Jawa Barat. Tokoh Gubernur Jawa Barat. Kang Deddy Mulyadi. Iya. Dia berpikir terhadap alam sangat jauh, Pak. Betul. Iya. Dia alam sudah bersatu. Dia dengan alam sudah menjadi satu bagian dirinya. Yang tidak bisa terpisah. Lihat saja waktu dia ke Bogor, melihat satu bangunan yang begitu mewah, begitu mahal, tapi dengan hati nurani dia, dia langsung saja bongkar. Kan apa bukan ingin merusak tatanan wisata, Pak? Bukan ingin merusak objek wisata dan ingin menghancurkan bisnis orang, tapi berpikir dia ada amanah bahwa di sana adalah tempat sumber mata air yang perlu dijaga, dilestarikan, sehingga alam itu akan kembali kepada semula fungsinya. Kembalikan alam dengan fungsinya. Bukan berarti mengorbankan uang ratusan miliar yang sudah digelontorkan. Bukan. Kalau itu digelontorkan untuk mementingkan diri perusahaan dan sebagainya, tapi imbas dari berdirinya wisata di sana merugikan masyarakat banyak. Betul. Luar biasa, Pak. Luar biasa. Iya. Jadi pemirsa, ruang kita ya, ini adalah pesan moral bagi kita semua. Betul. Bukan hanya pelaku-pelaku usaha wisata yang membangun resort mewah di area-area hutan dan sebagainya. Ini pesan moral, tanggung jawab kita bersama. Bang, saya ingin katakan ya, saya ingin bertanya sama Abah. Saya banyak sekali melihat ya, mempelajari konten-konten dari gubernur kita nih. Betul. Dari perjalanan dia masih jadi Bupati Purwakarta ya, sampai dia sudah tidak lagi menjabat sebagai Bupati Purwakarta, sebagai anggota DPR RI. Konten-kontennya itu betul-betul menyentuh. Betul. Contoh saya, Bah, mungkin kalau saya contohkan ini, kita berbagi rasa nih, Bah. Saya ini manusia biasa, ya. Hidup saya pun termasuk orang yang tidak disiplin, menghormati lingkungan hidup, terutama kebersihan. Contoh, Bah, kalau saya merokok nih, Bah, saya merokok di sebuah taman, ya. Sebelum saya nonton konten-kontennya Kang Deddy, punten nuhun, terima kasih atas sentuhan-sentuhan konten-konten yang Kang Deddy berikan, yang saya saksikan, sedikit banyak mempengaruhi ya pemikiran saya, tanggung jawab saya, budaya malu saya. Yang sebelum saya nonton konten Kang Deddy, saya kalau ngerokok sembarangan di hutan atau di kebun atau di taman, setelah ngerokok puntungnya ini saya buang sembarangan. Setelah saya nonton Kang Deddy, konten-kontennya, saya malu, Kang. Sekarang aja kalau saya mau ngerokok itu, puntungnya itu saya matiin, saya cari tempat sampah nggak ada, itu saya kantongin, Kang Deddy. Iya, betul. Itu menanamkan. Jadi impact dari Kang Deddy yang mengupload konten-konten tentang bagaimana kita menghargai alam, bagaimana kita hidup bersih, itu menyentuh ke diri saya. Betul. Bahkan dari sisi kemanusiaan juga Kang Deddy mungkin sering berbagi sama saudara-saudara kita yang kurang beruntung. Saya juga boleh Kang Deddy, padahal saya ini manusia biasa yang gajinya pas-pasan. Kadang-kadang kalau saya keluar rumah ada duit di kantong cuma 50.000 itu ya. Lihat saudara kita di pinggir jalan susah yang belum pernah saya lakukan ya. Terus karena saya sering nonton konten Kang Deddy, duit 50.000 saya bagi nih buat orang nih gitu loh. Saya bersedekah tuh. Padahal sendiri saya juga masih kekurangan. Sampai seperti itu. Pengaruh konten Kang Deddy buat saya sebagai pemirsa, penikmat konten Kang Deddy. Begitu kuat pengaruh konten Kang Deddy. Kang, terus lakukan kebajikan untuk kemanusiaan. Ya, memanusiakan manusia, perbuatan yang paling mulia setahu saya. Itu ya. Kang Umbara, seperti apa kalau menurut Kang Umbara sosok gubernur kita nih? Saya bangga nih sama Kang Deddy. Bahkan ada di konten-konten ya, ada di medsos-medsos. Dari saudara kita yang ada di seberang pulau, itu gubernur Jawa Barat tuker deh sama gubernur kita. Ada kan kayak gitu kan? Karena kecintaannya. Masa kita warga Jawa Barat gak begitu cinta sama beliau? Luar biasa. Fenomena. Iya. Bagi saya seorang pemimpin Umbara atau seorang relawan dari Kang Deddy Mulyadi, pertama perjalanan beliau saya sangat mengagumi, Pak. Karena apa? Beliau mempunyai konsep tentang lingkungan itu sangat mendalam sekali. Kalau kita kaji, kalau kita lihat perjalanan beliau dari
Bupati Purwakarta, menjadi DPR, anggota DPR RI, dan sekarang menjadi Gubernur Jawa Barat, mengangkatnya itu temanya itu sangat luar biasa sekali. Betul. Kemarin saja saya waktu di Pakuan menghadiri halal bihalal, saya sangat tertarik dengan orang-orang yang bergumul dengan saya, karena katanya wajah saya mirip dengan Kang Deddy. Alhamdulillah, tapi saya mengamankan kemarin itu sangat kecewa, Pak. Karena apa? Ada orang-orang yang memang perlu bantu, ingin ketemu dengan beliau. Karena protokol yang sangat ketat seperti bisa. Maka ada orang yang dari Manado datang ke sana, bawa foto yang sangat indah sekali saya lihat, dan juga ada orang yang memang dia ingin menyampaikan pesan bahwa beliau mempunyai sesuatu untuk beliau tidak bisa. Ada ibu-ibu yang memang dari Kuningan, dari Bogor, dari sana di sini datang, karena tidak ada 10 orang yang hadir, yang datang pada saya hanya bisa berdoa semoga beliau, ibu dan bapak bisa bertemu dengan Kang Deddy Mulyadi secara langsung dan tatap muka. Saya berpesan kepada Kang Deddy, ajaklah para bupati, wali kota, pak camat, dan lurah, kepala desa, supaya bisa bergerak sama. Karena apa? Kalau Kang Deddy bergerak sendiri, capek. Tidak didukung. Pertama, kita makhluk hidup terbatas oleh waktu, terbatas oleh kondisi, tenaga pikiran. Kalau kita bersama-sama, memang sekarang juga bersama-sama, efek daripada langsungnya Kang Deddy turun ke lapangan. Misalnya waktu di Pelabuhan Ratu turun, alhamdulillah bersama-sama saya menyumput, Pak. Karena apa? Karena khawatir saya juga dikejebur. Nah itu, Pak. Jadi alhamdulillah kita punya pemimpin yang peduli terhadap sesama manusia, sosialnya tinggi, terhadap alam juga tinggi, agamanya juga kuat, walaupun ada nyinyir bahwa Kang Deddy agama seperti ini. Kita tidak, padahal dia seorang orang santri yang memang kuat terhadap agamanya. Puasanya Senin Kemis, dan puasa wajibnya juga bagus. Nah, itulah sosok pemimpin kita yang memang sekarang itu sedang viral, Pak. Sedang viral secara regional atau di Jawa Barat, tapi nasional juga global. Menjadi percontohan secara nasional. Para gubernur juga mencontoh kepada Jawa Barat. Kebijakannya para bupati juga melihat rekam jejaknya dia. Dan di luar negeri juga banyak yang memang tipe kepemimpinan beliau itu sangat dikagumi. Iya, memang jadi memang seperti itu ya fenomenanya pemimpin Jawa Barat, Kang Deddy Mulyadi menjadi sebuah momok pembicaraan tidak hanya di media sosial saja, bahkan di mainstream TV, di pemberitaan Kang Deddy begitu viral, begitu populer ya. Bahkan ada beberapa orang masyarakat di luar dari provinsi Jawa Barat datang jauh-jauh hanya ingin bertemu dengan Kang Deddy. Kang Deddy teruslah berjuang untuk lingkungan hidup, untuk keadilan, untuk mengerti tentang persoalan yang terjadi di masyarakat. Menurut saya, Bah, mudah-mudahan kalau saya nggak salah, kalau saya salah tolong dikoreksi. Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang mengerti persoalan di bawah. Betul. Pemimpin yang baik tidak makan lebih dulu sebelum rakyatnya makan di bawah. Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang mengerti kebutuhan dan permasalahan rakyatnya, seperti itu. Saya melihat secara pribadi itu ada kepada Kang Deddy Mulyadi. Amin. Semoga ke depan masyarakat Kabupaten Bogor maupun Provinsi Jawa Barat ya pada umumnya bisa menikmati gaya dan kepemimpinan beliau, kearifan beliau dalam memimpin ya provinsi ini menjadi wilayah yang betul-betul dihargai, dijadikan contoh kebijakannya Kang Deddy buat masyarakat banyak yang ada di wilayah Jawa Barat. Luar biasa, penghapusan pajak sehingga menjadi contoh buat gubernur-gubernur lain di Indonesia, itu juga luar biasa. Gitu, Bang. Jadi terakhir, Bang, yang saya ingin tanyakan ke depannya, apa sih agendanya gubernur kita nih untuk lingkungan dan sebagainya? Apakah sudah ada gitu memperhatikan ekosistem alam yang semakin rusak dengan adanya permasalahan-permasalahan di lahan-lahan perkebunan yang berubah alih fungsi, seperti apa? Mudah-mudahan saja kita mengharaplah kepada beliau. Pertama mungkin
lingkungan di sekitar rumah kita saja. Iya, bersih-bersih di tempat Nah, kita. problem yang terjadi di sekarang ini, Pak, Di masyarakat begini, ya. Begini, kata Bapak harus membuang sampah pada tempatnya. Iya. Jangan ke sungai, jangan ke pinggir jalan, jangan ke laut, jangan juga ke pinggir rumah orang. Permasalahan yang menjadi kita perhatikan, Pak, sungai, mengapa orang-orang membuang sampah ke sungai? Karena tidak ada tempat untuk membuang sampah atau TPS, tempat pembuangan sampah sementara. Tolong kepada Bapak, kalau kita ingin menjadi Jawa Barat istimewa dan menjadi kampung yang bersih dari sampah, saran saya, bukan saran si usul, mohon tiap RT, tiap RW ada tempat untuk pembuangan sampah sederhana sementara untuk warga ya. Bagi warga. Karena apa? Kalau warga diharuskan membuang sampah ke tempatnya, kalau tidak ada, kenapa membuang sampah ke sampah? Karena tidak ada tempat jadi membuang sampah. Ya. Makanya kita harapkan kepada Bapak Gubernur, Bupati, dan juga kepala desa, camat, tolong ini selamatkan program Bapak Gubernur untuk mengamankan masalah sampah. Kebersihan. Apa yang harus kita perhatikan? Kebersihan ini tidak akan terjadi bersih lingkungan kalau tidak ada tempat medianya, penampungannya. Misalnya orang hayang bogat nonton lingkungan sampah bersih di wahangan, ari masyarakat diantepkeun micin kamana micin sampah, berapa sih produk sampah yang dihasilkan di kota besar sehari, di kota kecil, apakah di lingkungan? Kan kita tidak jauh dari sampah. Makan pisang, ada sampahnya. Runtah. Makan ini ada sampahnya. Luntah. Sehari saja kita tidak buang, kan bau di rumah. Nah, di mana kita buangnya? Solusi yang terakhir, kita berpikiran wahangan kapipir baturkan, karena tidak ada tempat pembuangan sampah sementara. Contoh nih Pak nih, saya pernah menangkap seorang warga di lingkungan saya, dia pagi-pagi mau kerja bawa plastik sampah. Saya tanya, Pak itu apa? Sampah. Bapak mau buang di mana? Nggak tahu, saya ini bingung, tempatnya nggak ada. Terus Bapak mau gimana? Nggak mungkin dong, saya mau kerja, saya mau bawa pulang atau bawa ke kantor, nggak mungkin. Ya saya buang aja di pinggir jalan, karena tidak ada tempatnya. Betul. Itu salah satunya Pak. Betul. Itu nyata. Ya. Jadi sahabat ruang kita, dialog tentang lingkungan, pengabdian diri kita terhadap lingkungan, itu bagian dari iman ya Pak ya. Betul. Ya, kebersihan bagian dari iman. Jangan mengaku orang beriman kalau kebersihan sendiri kita tidak jaga. Betul. Bah, pesan terakhir Pak yang ingin Abah sampaikan buat masyarakat kita nih, terutama masyarakat baik bukan hanya di pedalaman di desa, tapi di perkotaan. Bagaimana dengan menghargai lingkungan seperti apa Pak ke depannya? Nah, ini saja kayak kita kan jauh tidak, lingkungan itu jauh dari sampah. Kata di dalam Islam ada as-salatu minal iman. Kebersihan itu daripada iman, maka kita berpikir bahwa kebersihan itu tidak terwujud kalau kita ada kebersamaan. Maka saya menghimbau kepada para ulama, para kiai, para ustadz, mari bersama-sama dengan Bapak Gubernur, Bapak RT, kita bersatu paham, satu langkah, satu arah. Hayu kita orang babarengan meureun ulah nggak usah ukur ngomong ngungkul, sampah teh sebagian daripada iman, tapi iman itu diwujudkan, Pak. Wujudnya iman teh perilaku yang kita laksanakan. Berarti kita misalnya lamun teu aya di dia tempat sampah, coba beren RT RW riungan lah, papatungan nyeun bak beli dina plastik, loba ieu nama meureun kumacarana. Nu penting sampah eta entong tepika numpuk di pinggir jalan, dipicen kana wahangan, yang akibatnya siapa? Dangkal ataupun tiba datang banjir, sampah itu bermacam-macam. Saya juga kaget Pak, kemarin ada semalam itu tidak bisa tidur karena mungkin ada apa, saya juga kaget. Ini mohon maaf, katanya harus lihat sungai Cipalabuhan Ratu. Ada apa di Pelabuhan Ratu? Itu kan bekas Kang Dedi membuang sampah yang secara bersama-sama ramai-ramai dibersihkan, tapi malamnya saya tidak bisa tidur sampai jam 4. Kenapa Pak? Ada apa itu? Saya juga kaget. Ternyata mungkin ada hati nurani yang harus dilihat. Saya pergi bawa motor ojek ke sana.
Saya basar sendiri, saya lihat di Sungai Cipalabuhan ternyata di Pelabuhan itu sudah tumpuk sampah lagi. Waduh, dibersihkan hari ini sama Kang Dedi, besoknya numpuk lagi. Karena kesadaran masyarakatnya yang belum terbangun. Jadi intinya mah gini Pak, bagi kita semua mohon maaf saja, ini memang secara pribadi saya bukan salah masyarakat juga Pak. Kita jangan sampai bisa menyalahkan masyarakat. Tadi solusinya bagaimana? Kita kan harus ada solusi ya Pak. Oh iya. Kan Kang Dedi itu gercep, gerakannya cepat, solusi yang unggul. Solusi yang kita ambil untuk masalah sampah saja dulu. Kalau merambah ke hal lingkungan itu kita bahasannya lain lagi ya Pak ya. Iya, ada hanya sampah karena ini sedang viral Pak. Iya, masalah sampah. Iya. Bekasi banjir sampah. Ayo luntah. Bandung banjir Ayo luntah. Sampah. Pelabuhan Ratu banjir Ayo luntah. Di setiap lingkungan itu karena akibat sampah. Makanya mari kita bersama-sama. Pertama adalah kepada pemerintah saya menghimbau Pemda, Pak Camat, juga Pak Lurah, Pak RT, Pak RW bersama-sama dengan Gubernur Jawa Barat supaya Jawa Barat istimewa dari sampah. Bagaimana yaitu solusinya itu berpikirlah untuk kepedulian lingkungan, cara membuang sampah itu ada tempatnya gitu Pak. Ajari masyarakat kita ini tempatnya. Iya, sehingga masyarakat itu dia tidak akan marah. Ari ai bikin sampah keruntah ke mana? Lamun tempat nama. Dan juga ini Pak yang terakhir Pak ini. Saya lihat jalan raya sekarang ini penuhi dengan sampah-sampah. Iya. Karena apa? Karena mobilisasi masyarakat terhadap sampah sangat tinggi. Tempat atau alat yang dipergunakan itu sedikit, pekerjaannya juga sedikit. Alat apa? Transportasi mobilnya sudah butut. Iya, tempatnya juga di sana sangat, jangan jauh-jauh lah, di Pelabuhan Ratu saja, di Pelabuhan Ratu sampai Cisolok, lihat saja Bapak ya, sampah itu bertumpuk-tumpuk. Karena apa? Alat untuk angkutnya itu mobilnya hanya satu atau dua. Jadi kurang memadai lah. Ditambah dong Pak Bupati. Ditambahin dong. Kan buat kita Pak Bupati. Jangan sampai saya bangun tidur lihat luntah. Mau berangkat kerja baru keluar dari gang ayah luntah. Di jalan raya ayah luntah. Sampai kantor ayah luntah. Hidup harus bebas dari luntah supaya bangsa kita kuat. Bangsa yang kuat adalah bangsa yang sehat. Sehat ayah luntah gitu sampah. Jadi pemirsa ruang kita hari ini kita akan akhiri berbincang langsung dengan Ki Umbara, salah satu tokoh yang ada di Sukabumi, Pelabuhan Ratu, yang budaya kita yang memperhatikan masalah kehidupan, keberlangsungan, ekosistem alam khususnya di wilayah Jawa Barat. Ada banyak gunung di sini, ada Gunung Halimun, ada Gunung Salak, ada Gunung Gede, ada Gunung Pangrango. Kali ini yang kita bahas diantaranya baru Gunung Salak. Nanti next semoga kita akan melanjuti tentang tradisi kearifan lokal menghargai gunung. Seperti itu ya Pak ya? Iya. Paling itu dulu Pak yang ingin sampaikan. Terima kasih. Terima kasih banyak para pemirsa ruang kita. Semoga ke depan bangsa ini bebas dari luntah. Iya. Kita sepakat, Bah. Iya, siap. Hidup tidak boleh ada luntah. Iya. Kita harus mensupport. Iya, betul. Kinerja Gubernur Kang Dedi. Iya. Yang dia tidak akan segan-segan memungut luntah. Apapun di sana dia pukut. Seorang gubernur loh, Bro. Seorang gubernur loh, Bro. Betul. Dipungut sampah, dipegangin. Malu nggak kita? Kira-kira seorang gubernur mau ambil sampah, luntah dicomot. Coba bayangkan seperti itu. Oke, terima kasih. Salam sehat untuk bangsa yang maju ke depan. Semoga bangsa kita bisa sehat, bisa berkembang. Terutama kita menghargai lingkungan. Dan sebelum menghargai lingkungan seluruhan, hargailah diri kita sendiri untuk tidak membuang sampah sembarangan. Seperti itu. Bah, pesan terakhir, Bah, apa yang ingin disampaikan, Bah? Ya, mudah-mudahanlah seluruh rakyat Indonesia, khususnya Jawa Barat, kita bisa mengikuti jejak langkah Bapak Gubernur kita untuk membersihkan Jawa Barat dari tumpukan sampah-sampah yang berserakan di pinggir jalan, di selokan, di sungai, dan juga di dapur. Akhirnya kesimpulan nama, tolonglah kepada Bapak Gubernur, berikan instruksi yang tegas terhadap Bupati, Wali Kota, Camat,
kepala desa, RT RW harus bersatu dengan Bapak Gubernur untuk memberikan satu keteladanan terhadap rakyat berupa pembuangan sampah yang pada tempatnya. Harapan saya demikian, mudah-mudahan Bapak Gubernur, Bapak Bupati, Bapak Wali Kota, Bapak Camat, dan Bapak Kepala Desa tergugah hatinya untuk Jawa Barat menjadi istimewa. Tidak akan terjadi istimewa kalau tidak bersama dengan Bapak Gubernur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sampai perangnya lu entah untuk provinsi Jawa Barat yang maju. Oke, terima kasih. Terima kasih. Oke, Mbak. Ya, yang ada di tempat Ki Umbara tentang menghargai budaya, tentang menghargai alam. Seperti itu. Nanti kita akan sambung lagi di episode yang akan datang ya dengan Ki Umbara. Ya, seperti itu. Terima kasih. Salam sehat. Ayo, Bah. Ya, selamat datang teman-teman dari Bogor, Ruang kita. ruang kita ke Saung Panglawungan di Desa Gunung Tanjung, Kecamatan Solok, Kabupaten Sukabumi. Terima kasih. Semoga panjang umur, dapat berkumpul kembali di Saung Panglawungan. Mohon maaf apabila ada salah kata dan lain-lain, maklumlah. Terima kasih. Sampurasun. Sampai.